Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa, balik lagi bareng aku Mujiati dalam segmen Ngobrol bareng Gen Z. Oke teman-teman, pada episode kali ini aku bakal ngebahas sebuah tema yang relate banget nih sama anak rantau. Karena temanya adalah anak rantau versus bulan Ramadan. Iya, makanya aku bawain tema asli anak rantau nih. Kita kenalan dulu, silakan Kak, kenalan dulu. Oke, bismillah, kenalin, nama aku Sabita Rosidatul Latifah. Biasanya kalau yang deket gitu ya, biasanya manggilnya Bita gitu. Oke, yang dekat panggilnya Bita ya. Iya. Kalau yang jauh biasanya manggilnya Kalau yang baru kenal gitu, biasanya Sabita gitu. Oke, lengkap gitu ya. Sabita. Oke, tahu nggak aku manggil dia apa? Bitu ya. Udah beda Panggilan lagi saya. ya. Panggilan Beda saya. lagi kalau udah makin deket nih panggilannya suka Iya. di luar Nurul ya. Oke, sebelumnya Bita asalnya dari mana? Aku asalnya dari Madiun, Jawa Timur. Oke, Madiun Aslinya Jawa Timur. Iya. Oke, sekarang tinggal di Kalau sekarang tinggalnya di Batu Alang. Batu Alang. Sumber Besar. Oke, siap. Hari ini Bita, kita bakal nanya-nanya kamu, wawancarain kamu nih gitu. Mewakili perasaan-perasaan anak rantau. Iya. Karena kan biasanya kalau jadi anak rantau tuh bulan Ramadan tuh adalah momen terberat dalam hidup ya nggak sih? Iya. Dramatisir banget deh. Intinya kayak Ramadan pertama tuh suka galau-galau ya nggak sih? Suka kayak pokoknya intinya keinget rumah mulu gitu. Ya walaupun ini sudah Ramadan ke-11 ya. Ya tapi bisa jadi rasa galau itu tuh masih terwakili gitu. Gimana Kak Bita rasanya pas Ramadan di tanah rantau? Apakah ini yang pertama kali atau gimana? Kalau aku sih sebenarnya bukan yang pertama kali ya gitu. Sebelumnya aku dulu udah pernah merantau gitu, sebelumnya udah jauh gitu dari keluarga, dari orang tua gitu. Udah pernah dulu mondok ya. Oh Mondok sebelum pesantren. kuliah Iya, berarti sebelum- udah sempat mondok juga iya, gitu sempet ya? mondok gitu. Jadi udah pernah merasakan lah gitu gimana rasanya jauh dari orang Berapa tua. lama dulu mondoknya? Dulu 6 tahun lah dari Oke. SMP sampai SMA ya gitu. Oke 6 oke oke. tahun gitu. Lama Terus juga ya. Terus iya. ditambah sekarang kuliah merantau jauh lagi gitu gitu, ya, beda makin pulau bertambah lagi, gitu ya. iya, beda. Gimana rasa Ramadan awal di tanah rantau? Kalau dulu awal itu ya berat pasti lah ya, berat pasti gitu. Cuman karena dulu pas awal merantau itu ditemenin banyak orang gitu ya, maksudnya kita kan bareng-bareng juga sama-sama merantau gitu. Jadi apa ya, perasaan berat itu tuh hanya di awal-awal aja, di hari-hari awal pertama Ramadan lah, gitu iya, ya. di hari pertama kerasa banget tuh kayak wah ini apa namanya nggak bareng keluarga nih, kayak rasanya tuh beda banget gitu, nggak kayak Ramadan seperti biasanya gitu. Jadi kayak galau banget. Karena ada teman-teman yang lain Ada gitu ya, teman-teman jadi yang nggak lain, terlalu jadi merasa kerasa. kayak ditemenin lah. Dan sama-sama senasib. Iya, senasib, betul sekali. Senasib karena sama-sama Iya. anak rantau. Tapi BTW kemarin pas Ramadan pertama buka sama sahurnya pakai apa nih? TMI ya, TMI. Kan kalau di rumah kita ada yang masakin lah ya ibu Iya. gitu ya, atau kita yang bantu masak. Tapi kalau di sini kan kalau mager ya udah makan apa aja yang ada gitu. Kamu BTW pakai apa? Kalau sahur pertama, ini makanan anak rantau banget sih. Apaan tuh? Apa goreng telur? Oke. Sahurnya goreng telur Goreng aja. telur iya. aja ya. Ya karena kan apa sahur tuh kan anti ribet-ribet ya. Iya benar sih. Kayak ya udah nyari yang simpel-simpel Yang aja singkat deh ya, gitu. iya. Jadi kayak nggak usah ribet-ribet, goreng telur aja. Terus kalau bukanya gorengan sih. Gorengan. Makanan sejuta umat. Oke. Kalau pas lagi Makanan Ramadan. sejuta umat gitu ya, gorengan. Enak banget tapi ya karena Iya. apa ya, walaupun kita sebenarnya baiknya kalau berbuka pakai kurma ya nggak sih? Iya betul. Tapi karena anak rantau biasanya gorengan itu menjadi bagian terdekat dalam hidup kita. Tapi BTW sekarang kesibukannya apa nih Kalau pas di Ramadan? alhamdulillah karena sekarang aku udah memasuki semester akhir ya, semester 8 gitu. Jadi ya udah pasti skripsian lah ya. Oke, gitu. udah semester 8 nih guys. Iya. Doain ya semoga Kak Bita skripsinya Amin. lancar. Amin. Berarti kesibukannya sekarang skripsian aja gitu ya. Ya lebih fokusnya ke skripsi sih. Gitu. Ada kesibukan beberapa tapi yang lebih apa namanya? Menyita waktu lah gitu istilahnya. Oke, berarti kesibukannya paling urgentnya tuh di bagian skripsi gitu Betul ya. sekali. Terus gimana nih Kak targetan Ramadannya sekarang ini? Karena kan dulu pas berarti sebelum masuk SMP Mondok tuh pernah ngerasain Ramadan di rumah ya? Pernah. Oke. Nah, gimana rasanya ketika Ramadan di tanah rantau gitu? Di targetan Ramadannya, amalan ibadahnya? Kalau aku pribadi sih justru entah kenapa gitu ya lebih padat, lebih apa ya produktif gitu Oke. sewaktu
nggak sama keluarga justru. Oh iya. Sama teman-teman gitu. Entah kenapa rasa semangatnya tuh lebih apa namanya? Lebih timbul gitu lebih ya. timbul. Mungkin karena kebanyakan teman-teman aku sepantaran ya, sebaya gitu ya. Jadi kita punya kebanyakan tuh punya mimpi gitu apa ya? Punya Kayak tujuan misi yang sama, mirip-mirip gitu kayak kadang. pengen balapan lah gitu Iya, dari pengen- segi ibadahnya gitu ya. gitu. Jadi makin semangat gitu loh, makin digenjot terus gitu, karena nggak pengen kalah dari yang lain gitu. Iya, Tapi kalau sama keluarga gitu, apa ya, banyak tuntutan-tuntutan yang akhirnya ngebikin ibadah waktu Ramadan tuh jadi nggak semaksimal itu. Karena mungkin kakak udah terbiasa Iya. mondok, apalagi ya sekali. dunia pondok yang mungkin sangat rapat-rapat banget gitu agendanya. Udah 6 tahun ditambah lagi masa kuliah, tinggalnya ngerantau lagi gitu ya, dan bertemu lingkungan-lingkungan yang sama-sama pengen ngejar ibadahnya Ya, gitu. apalagi kalau di rumah itu kan bawaannya kayak pengen santai gitu. Oh, Gitu justru. atau kadang kerjaan kita bantuin orang tua Iya, gitu ya. Jadi iya. adalah pokoknya kerjaan-kerjaan yang dikerjain. Iya, betul Bener sekali. sih, ini relate juga sama aku ya. Ketika beda banget ketika vibes-nya di rumah sama vibes-nya di tanah rantau gitu. Bukan berarti di rumah aku nggak nyaman ya guys, nyaman banget. Aku aja udah rindu pengen pulang gitu ya. Tapi aku tuh sampai punya temen dulu di asrama ya. Kita tuh kalau ibadah tuh suka berlomba-lomba gitu loh. Sampai kadang tuh ya, ini kan teman kamar aku nih. Iya. Kita kalau misalnya mau bangun tahajud, itu tuh kalau temen aku udah bangun duduk, aku langsung lari kamar mandi. Biar kalah ya. iya nggak mau kalah, biar ayo aku cepetan yang udah wudhu, nanti aku yang sholat duluan gitu. Jadi emang apa ya, teman itu tuh seberpengaruh itu gitu loh. Betul untuk sekali. kita semangat beribadah. Iya. Gitu, makanya penting banget ya kita memilih lingkungan pertemanan kita supaya bisa menjadi support system kita gitu. Tapi kamu pernah nggak sih ngerasain sampai nangis gitu karena Ramadan di tanah rantau mulu gitu, jadi kangen? Pasti pernah ya. Oke. Pasti, bukan yang nangis gimana gitu, sedih lah ya, galau gitu. Karena ya gimana pun apa namanya, langsung beda gitu ya. Rasanya Hawanya gitu ya. tuh langsung beda gitu. Yang biasanya bercanda sana sini sama keluarga. Pas tiba-tiba bukber nggak makan ada- bareng. Iya, tiba-tiba nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Misalnya ngobrolnya ya sama teman-teman, dan pasti juga beda kan gitu, yang dia obrolnya juga pasti beda gitu. Dan itu apa, hal-hal kecil-kecil lah yang ngebikin apa namanya, suasana itu jadi lebih nggak apa ya, familiar lah gitu. Gitu. Jadi itu Lebih kerasa terharu gitu ya. Tapi BTW kan ini udah semester akhir ya, berarti sebelumnya udah pernah pulang belum? sebelumnya waktu kuliah nih. Iya, pas kuliah. Waktu kuliah kalau selama Ramadan dan Lebaran sih pernah ya, Pernah pulang berarti ya. pernah pulang gitu. Tahun ini rencananya gimana, pulang nggak? Enggak sih. Oke. Bisa kayaknya Belum ya. bisa kayaknya, Iya. fokus dulu beresin Fokus ya. dulu, iya. Habis sudah baru nanti pulang. Oke. Oke Kak Bita, mungkin Kak Bita bisa share nih ke teman-teman, kasih tips buat teman-teman yang senasib ya. Aku juga senasib. Oke, kasih share apa namanya, motivasi ke teman-teman gitu. Gimana sih caranya biar kita tuh Ramadan gak galau-galau mulu mikirin orang rumah gitu, yang akhirnya ngerusak fokus ibadah kita gitu. Karena Kak Bita tadi kan alhamdulillah gitu ya bisa tetap fokus ibadahnya, bahkan target capaiannya jauh bisa lebih banyak gitu. Boleh di-share nih Kak tipsnya buat teman-teman. Kalau dari aku, pengalaman juga ya gitu, dengan pribadi mungkin lebih ke kalau rantau itu, apalagi waktu-waktu merantau itu kan kayak one in a lifetime gitu. Jadi kayak waktu-waktu berharga, waktu-waktu emas gitu ya, buat ngupgrade diri gitu, Oke. untuk memperluas kapasitas diri gitu. Jadi udah pasti gitu ya, kalau misalkan ngupgrade diri kan gimana sih caranya Kita dengan untuk terus iya dengan mencari kesibukan, mencari hal-hal aktivitas yang bisa ngebikin kita tuh makin produktif gitu. Bener. Jadi nggak hanya fokus sama hal-hal yang kayak oh aku tuh galau pengen pulang gitu. Jadi biar kita nggak fokus sama hal-hal itu aja gitu. Kita fokusnya lebih ke upgrade diri, gimana cara kita upgrade diri kita, cari skill kita Iya, gitu skillnya ya. kita. Bahkan apa sih di bulan Ramadan ini yang bisa menjadi tantangan itu yang bisa kita taklukin gitu ya. Iya. Mungkin dari target-target ngajinya atau target ibadah-ibadahnya gitu ya, biar kita nggak sibuk mikirin orang rumah yang bikin kita makin galau-galau aja gitu ya. Dan Lebaran di tanah rantau pun cukup haru ya.
Jadi 5 tahun aku di Sumbawa selalu menyaksikan air mata yang berjatuhan. Karena Masa anak nasib rantau, ya. iya bener, jauh dari orang tua gitu. Tapi lama-kelamaan itu kita tetap kerasa gitu ya rindunya, cuma udah lebih bisa ngatur emosi diri gitu ya, supaya nggak terlalu ngeluapin rasa itu gitu. Udah terlatih. Udah terlatih ya. Apalagi Kabita jurusan Psikologi. psikologi ya, makin-makin gitu ya, makin insya Allah ilmunya bisa diterapkan lebih-lebih gitu. Oke teman-teman, itu aja sharing aku bareng Kabita pada episode ke-11 hari ini. Semoga bisa mewakili perasaan teman-teman sebagai anak rantau. Jangan lupa stay tetap semangat di ibadah puasanya. Semoga puasanya tetap lancar dan juga berkah buat kita semua. Amin. Oke, itu aja. Thank you Kabita sudah Terima bersamai kasih pada hari untuk hari ini. ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia nontonin podcast Liputan Sumbawa. Itu aja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.